Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bi ma minima. Alhamdulillah la kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Sob, hari ini saya ngajak kencan istri saya intimidasi. Bukan intimidasi ya, intimidasi. Jadi Jumat pagi ini anak masih tidur. Saya beli siapin sepeda ini lipat ya. Kalau sepeda biasa ada dua, yang lipat juga berdua berpasangan gitu. Kemudian saya beli satu lagi itu untuk bisa dibawa ke Sanur, nanti jalan-jalan dari Sanur sepanjang jalan sana. Itu adalah salah satu teknik saya bagaimana cara menjaga hubungan harmonis, dan itu berdampak positif bagi bisnis kita. Jadi kalau istri kita libatkan, kita bahagiakan, meskipun sederhana, meskipun kadang ada ngomel-ngomel dikit, nggak apa-apa ya, tugasnya perempuan yang ngomel gitu. Mau diapain lagi nih saya sekarang ini, tapi insya Allah kalau dia sudah bahagia, kita ajak jalan-jalan, meskipun sederhana gitu, sekalian makan, nanti kecil-kecil makan sarapan aja, paling habis di 50-100 ribu gitu. Ya udah di pinggir pantai, bisa makan sup ikan, bisa macam-macam ya, berduaan aja gitu. Habis itu baru pulang gitu, nanti dia soalnya ada acara. Oke, saya nggak bahas itu hanya intermezzo aja. Kemarin saya dapat titipan pertanyaan Cap, bagaimana caranya pada di YouTube saya, bagaimana caranya kalau kita kan sekarang sulit PPKM segala macam-macam, tapi istri kita ngomel terus gara-gara kita pendapatannya kurang, kita diomelin, dimarahin terus di rumah gitu. Nah ini bukan hanya Anda yang ngalami gitu. Saya ngalami juga itu dulu gitu, tapi saya alhamdulillah beberapa sahabat saya sudah saya rubah kemarin itu, tapi sebelum ini ya udah saya kasih masukan, ternyata jalan gitu. Masukannya apa? Sekarang saya bahas dulu, istri cerewet itu wajar jadi itu alatnya kita supaya kita dipacu. Kadang-kadang kita ini sebagai laki-laki pakai logika gitu, nggak pakai perasaan. Jadi wajar aja perempuan dengan ketakutannya, dengan perasaannya dia akan ngomel segala macam-macam, itu wajar gitu. Jadi melihat situasi ekonomi seperti ini, karena yang terdampak pertama ketika kita kesulitan keuangan itu pasti perempuan, pihak perempuan. Kalau laki kita masih bisa keluar, masih ngopi, masih minta ke orang segala macam-macam, rokokan minta ke orang segala macam-macam, itu masih bisa. Kalau perempuan enggak, karena dia memikirkan anak dan yang lainnya, apalagi yang lain-lainnya. Jadi kebutuhan perempuan lebih besar daripada laki-laki sebenarnya, apalagi untuk rumah tangga ini. Nah ini kita harus paham gitu. Dan saya kalau ketika istri saya ngomel, ya saya pahamkan aja gitu. Jadi saya ngerti aja, jadi saya harus lebih sabar daripada perempuan. Kok bisa kita laki-laki, keluarga perempuan harus nurut pada bidang tertentu loh. Ini menurut saya loh ya. Pada bidang-bidang seperti ini ketika kita kurang, kita kan tanggung jawabnya memberikan nafkah ke mereka semua. Ternyata kurang, ya udah mau gimana lagi loh. Kalau dapetin, alangkah bahagianya ketika dapetin perempuan yang mau ngerti dan mau kerja, bantu, itu kebahagiaan tersendiri. Dan itu solusinya kapan hari saya punya sahabat ya. Jadi bukan hanya Anda yang ngalami, sahabat saya kemarin istrinya meninggalkan rumah. Jadi kabur pulang ke Jakarta karena dia, salahnya siapa? Salah perempuan? Enggak juga, kita suami gitu. Kita terlalu memanjakan, kita terlalu, kalau ada uang kita terlalu jor-joran, tidak mau berhemat gitu. Perempuan kadang-kadang gini loh, perempuan itu kalau ada pengen sesuatu itu pasti wajib kabul gitu. Ngiritin apa, pengen tas, pengen apapun, kalau kita lepas ya kayak ini, lepas gitu. Kita sebagai laki harus, yang salah kita harus ngingetin gitu, pelan-pelan gitu. Jadi pada saat sekarang tas-tas mahal-mahal pun dijual juga murah-murahan gitu. Siapa yang mau beli juga segala macam-macam. Nah kita harus batasi, bukan batasi ya, kita harus nasihati pelan-pelan gitu, bahwa yang diutamakan adalah A, B, C, D, F, G, H gitu, seperti itu. Jadi saya untuk hemat susah juga anggaplah pengeluaran berapa gitu, 15-20 juta gitu, disuruh hemat sampai 10 juta nggak bisa 30% aja berat gitu, bener-bener berat bagi perempuan, itu hinaan kadang-kadang. Tapi itulah perempuan gitu, apa ya, tapi sebenarnya perempuan itu lebih kuat daripada laki, asal kita kasih logikanya, logika yang tepat. Ini bukan saya curhat tentang gimana ya, tapi pasti ngalami semua. Kemarin sahabat saya istrinya pulang ke Jakarta, dia udah lama di Bali, anaknya udah besar semua, bisnisnya hancur-hancuran, punya hotel, punya resto, hotelnya udah kejual segala macam, lelang lah gitu, segala macam. Restonya ngontrak lama, sekarang mahal, sekarang nggak jalan juga gitu. Rentkarnya berantakan semua, diambil semua, habis-habisan rentkarnya, nggak ada mobil. Untung dia masih punya rumah gitu. Itu rumah tidak dijaminkan gitu. Tadinya mau dijaminkan, saya bilang jangan, saya bilang kita bisnis kalau lagi sial dan kamu lagi sial, kalau kamu teruskan itu akan habis-habisan gitu.
Jadi intinya nggak usah pinjam lagi, udah selesai riba gitu. Nah dia pas dia pulang, wah istri saya pulang ini, kalau dia ngomong soalnya kan yang salah perempuan ninggalkan kita gitu, perempuannya boros terus sosialitas segala macam-macam, wajar gitu. Tapi sebenarnya yang salah siapa? Kita nggak ngedidik dia dengan cukup baik gitu. Kita bebaskan dia pergaulan dengan orang-orang yang gimana gitu. Salah satu teknik saya, contoh ya, saya sekolah untuk supaya dia arisannya bagus, tidak terlalu high set ya. Saya tidak sekolahkan anak saya. Ini mungkin anak mikir Ridwan dablek gitu. Memang gitu. Saya masukin TK pun itu bukan TK sekolah yang paling mahal di sini, yang mahal, yang orang-orang kalangan atas gitu. Saya masukin TK ke Darul Huda loh. Dan itu udah 3 tahun di situ. Sengaja dari 3 tahun udah artinya apa? Udah lulus dimasukin lagi karena memang dari bawah umur gitu. Supaya dia bisa ngaji lagi. Alhamdulillah udah sekali. Dan itu karena penghasilan menengah ke bawah ya. Sehingga tidak terlalu tinggi ini. Coba bayangkan kalau saya masukin ke sekolah yang bagus gitu. Intinya apa? Ini kayak kalau mampu kan bisa gitu. Saya akan ngejar agamanya gitu. Saya ngejar agamanya, terus kedua kenyamanannya segala macam-macam. Bukan saya tidak mampu ya, saya biasanya ngambil sesuatu itu 2 grade di bawahnya saya gitu, 1 grade di bawahnya saya gitu. Tidak mau selevel atau lebih di atasnya lagi. Kan ada beberapa orang yang memaksakan kehendak. Ada seorang sahabat saya juga memaksakan kehendak, sekolah biasa, warganya biasa, ternyata di sekolah kan lebih tinggi lagi. Akhirnya apa coba? Tuntutnya luar biasa. Hanya pesta ulang tahun butuh 25 juta. Jadi yang nuntut bukan hanya istrinya tapi anaknya juga gitu. Kaget saya, berapa? 25 juta gitu. Hanya untuk pesta ulang tahun, kan luar biasa gitu. Nah itu karena tuntutnya udah besar, udah beda lagi gitu. Teman-temannya seperti itu gitu. Nah ini supaya tidak terlalu tuntutannya, saya biasanya downgrade 2 kelas di bawah saya gitu. Jadi tinggi atau 1 kelas di bawahnya minimal gitu. Supaya apa? Supaya level saya bisa nyamain terus, bisa ngimbangi. Akhirnya apa? Arisan pun tidak gede-gedean gitu. Dan dia lebih banyak bersyukur karena bergaul dengan orang biasa saja. Coba bayangkan kalau saya suruh bergaul dengan ini, tasnya yang lain lebih bagus, dia mungkin ngotot gitu. Paling sekali waktu dia minta tas bagus, saya beliin. Ya, itu kan yang merek yang sedang, yang Coach segala macam ini loh, kasih hadiah. Senangnya luar biasa sob. Jadi orang lain udah Louis Vuitton segala macam, saya cek Coach aja loh. Senangnya udah luar biasa. Tambah lagi ini apa tuh, kasih tas lagi ini apa tuh, tas fosil segala macam-macam. Ya itu yang medium aja. Itu aja udah, karena itu di atas rata-rata daripada temen-temennya. Itu tekniknya. Terus teknik yang kedua adalah di pergaulan. Yang kedua, saya kadang-kadang saya nyarankan istri terus bekerja gitu. Istri saya udah bekerja dulu. Nah, kapan hari teman saya gini, wah gini aja, tapi kasih dia usaha, suruh dia usaha di situ gitu. Buat warung kayak, buat macam-macam, minimarket segala macam, bla bla bla. Akhirnya apa? Uangnya tadi yang mau dikasih ke istrinya, Mas, dia kasih gambaran usaha bapak kan, jadi kasih masukan dulu, jadi jangan langsung ujuk-ujuk dulu. Mungkin 6 bulan sebelumnya kita kasih brainstorming dulu. Intinya apa? Kasih dia pemahaman bahwa usaha papa tuh tidak mungkin selamanya, harus butuh dukungan mama segala macam, bla 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 gitu. Akhirnya bla 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 dia dibuatin usaha apa, minimarket yang kecil, yang sedang, atau warung, atau apa, rumah makan, bla bla bla. Dan itu kapan hari itu dibuatin toko kue sama sahabat saya. Ternyata dia sekarang tidak ngeroweng lagi. Kenapa? Ternyata nyari uang tuh susah gitu loh. Akhirnya dia mengerti. Jadi dia belajar daripada pengalamannya dia sebagai wirausaha. Dan akhirnya apa? Si laki suaminya itu bantu terus, dan sekarang sukses. Wan, thank you Wan, gara-gara lu sekarang gua kemarin ada duit lumayan lah, 100 jutaan gitu, gua beliin peralatan bakery gitu, gua buatin, sewain tempat ya, segala macam-macam dia jalanin. Sekarang yang dia butuhkan, kalau dia udah susah-susah banget, contoh kontrak baru, perpanjang kontrak, dia tambahin 25 juta gitu. Ya itu aja. Dia hanya nambahin, jadi bersyukur dia. Jadi intinya apa? Setidaknya harian gua dia udah nanggung gitu. Udah ini Mas gini dia udah mulai hitungan. Jadi istri itu jago hitungannya gitu. Jadi ketika dia dihadapkan pada suatu situasi kerja di mana kerjaannya itu gimana, ya udah alhamdulillah. Akhirnya dia mengerti. Ada juga yang karyawan gitu. Akhirnya kemarin saya sarankan, ya udah suruh aja sih dulu kerja sama orang dulu, siapa kayak teman si A, si B, si C. Pertama dia ini, akhirnya dia nggak mau kerja di rekomendasi suaminya, ini kerja di luar gitu. Anaknya udah mulai gede segala macam-macam, kerja di luar. Ternyata apa? Ya udah mulai sampai rumah dia capek gitu. Jadi tidak ada ngomel lagi gitu. Dan ternyata di tempat kerja juga dimarah-marahi, kadang-kadang kalau salah dimarahi sama orang gitu. Jadi kadang-kadang lebih nurut pada orang lain daripada pada kita. Ya itu dia konsekuensinya. Jadi kalau tadi saat istri kita sering ngomel segala macam-macam, kasih usaha atau gaulnya Anda batasi, jangan sampai terlalu selevelan Anda, minimal di bawah Anda. Termasuk tempat tinggal juga sama, tempat tinggal di bawah Anda. Demikian dari saya, karena saya udah mulai berangkat sekarang dengan istri saya siap-siap. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.